Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para petani kelapa sawit di seluruh Indonesia. Pada hari ini kita akan melakukan pengamatan terhadap perkembangan kebun kelapa sawit kami ini yang terletak di Desa Rokan Timur, Kecamatan Rokan Patkoto, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Yang mana luasan kebun kami ini kurang lebih 1,5 hektar dengan jumlah keseluruhan tanaman 230 batang. Baiklah para pemirsa yang budiman, awal penanaman pohon kelapa sawit kami ini adalah pada akhir tahun 2010, di mana pada waktu itu setelah kita melakukan penanaman banyak sekali terjadi gangguan hama, di antaranya hama babi, monyet, tikus, landak dan lain sebagainya, sehingga dari total keseluruhan jumlah tanaman yang 230 batang ini tidak sampai separuh yang tersisa. Selebihnya ini mati karena dimakan oleh hama-hama yang berada di sekitar kebun kelapa sawit kami ini. Bisa kita tengok bersama, ini adalah salah satu contoh dari tanaman sisipan yang baru berumur sekitar 1,5 tahun. Karena di sini waktu itu sudah berumur 2 tahun lebih, ini juga sempat dimakan oleh landak, sehingga kami melakukan penanaman ulang atau proses penyulaman tanaman. Dari beberapa tanaman ini barangkali kami ini sudah sering kali menyisip, bahkan sisipan itu ada yang sampai 3 kali kita lakukan penyisipan. Bisa kita tengok bersama, itu adalah tanaman-tanaman sisipan yang masih berumur berkisar antara 1,5 sampai 2 tahun, karena dulu juga diganggu oleh hama. Nah, ini kita bisa tengok bersama, ini salah satu contoh daripada tanaman yang sudah terpenuhi kebutuhan unsur hara makro maupun mikro, sehingga daun ini menghijau dengan sempurna, sehingga ini akan memaksimalkan proses fotosintesis tanaman tersebut. Baiklah, kita lanjutkan pengamatan terhadap kebun kelapa sawit kami ini. Baiklah para petani yang budiman, ini salah satu contoh dari tanaman yang terkena gejala defisiensi unsur hara kalium, di mana kita bisa melihat di sini ada bintik-bintik kuning seperti orang panuan. Ini adalah salah satu contoh daripada tanaman yang kekurangan unsur kalium terdapat pada pupuk KCL atau pupuk ZK. Ini sudah kita aplikasikan kemarin pemupukan KCL sebanyak 7,5 on. Ini mudah-mudahan ini akan memberikan perubahan yang maksimal besoknya. Oke, para pemirsa yang budiman, bisa kita tengok bersama di sini, ini pelepah-pelepah ini patah-patah seperti ini, kemudian tunas-tunas muda yang baru tumbuh ini akan membengkok dan membusuk. Nah, ini adalah salah satu contoh daripada tanaman yang terkena penyakit crown disease atau busuk tajuk. Dan ini secara ilmiah, secara penelitian ini belum ada penangkalnya atau belum ada obatnya. Karena ini adalah salah satu penyakit genetis, yang mana penyakit ini sering menimpa pada tanaman kelapa sawit yang berumur kurang dari 5 tahun. Dan dengan sendirinya ini biasanya tanaman-tanaman yang terkena penyakit busuk tajuk seperti ini akan pulih kembali setelah ia berumur dewasa. Oke, baiklah para petani kelapa sawit di seluruh Indonesia, kita lanjutkan kembali perjalanan kita melakukan pengamatan terhadap perkembangan kebun kelapa sawit kami ini. Ini juga salah satu contoh daripada tanaman yang sudah terpenuhi unsur hara makro dan mikro, sehingga pertumbuhannya akan sempurna seperti ini. Daun-daun membuka, pelepah menghijau, daun menghijau, dan ini sangat luar biasa sekali. Perlu diketahui oleh para pemirsa yang budiman bahwa pada 3 bulan yang lalu kita sudah lakukan proses pembersihan lokasi, di mana kita menggunakan mesin, sehingga rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar batang kelapa sawit kami ini sudah kita babat habis. Namun barangkali karena kondisi tanah kita yang lumayan subur, sehingga 3 bulan kemudian atau tepatnya pada hari ini sudah kita bisa lihat bahwa pertumbuhan rumput ini sudah sedemikian tinggi
Dan ini juga menunjukkan bahwa keberadaan unsur hara pada tanah kami ini juga sudah cukup melimpah. Setelah kami lakukan proses pembersihan lokasi, 1 bulan kemudian kita lakukan penyemprotan dengan memakai herbisida, sehingga kita bisa lihat bersama di sini ada rumput-rumput kering. Ini adalah salah satu contoh daripada hasil penyemprotan. Dan kita pilih saja, penyemprotan ini bukan seluruh rumput-rumput yang tumbuh ini kita semprotakan, tetapi kita pilih-pilih saja yang gulma-gulma yang berkayu seperti ini. Kita pilih dengan gulma-gulma atau rumput-rumput yang berkayu seperti ini. Adapun rumput-rumput yang lunak yang seperti ini, yang tidak berkayu ini, kita biarkan tumbuh untuk menjaga daripada erosi tanah ataupun menjaga daripada kelembaban tanah. Baiklah para petani kelapa sawit di seluruh Indonesia, perlu diketahui bahwa pemupukan yang kami lakukan pada kebun kami ini dilakukan semester awal dan semester yang kedua. Artinya pada 1 tahun ini kita lakukan 2 kali pemupukan. Pemupukan yang pertama kita berikan pada bulan Maret, Februari Maret. Adapun pemupukan yang kedua kita berikan pada bulan Agustus dan September. Pemupukan yang kita lakukan di sini, ini pupuk yang kita pakai di sini meliputi pupuk makro dan pupuk mikro. Yang mana pupuk makro kita menggunakan pupuk-pupuk buatan pabrik seperti urea, KCL, TSP. Sementara pupuk mikro kita menggunakan pupuk dari produk NASA yang murah meriah yang kita semprotkan pada daun, batang, dan tanah. Bisa kita tengok bersama para pemirsa yang budiman, itu salah satu contoh pada tanaman-tanaman kelapa sawit kami yang sudah cukup lumayan bagus ini pertumbuhannya. Baiklah para petani kelapa sawit di seluruh Indonesia, kita lanjutkan kembali perjalanan kita. Perlu diketahui oleh para pemirsa bahwa kontur tanah pada kebun kelapa sawit kami ini adalah berpori-pori atau berporos, sehingga ini akan menyebabkan gejala defisiensi unsur hara magnesium terutama, yang kedua gejala unsur hara kalium, dan yang paling nampak sekali adalah di mana ke tingkat pH tanah pada tanah kami ini cepat sekali akan menurun, sehingga ketika pH tanah ini menurun atau di bawah dari angka 5, maka kita lakukan pengapuran dengan mempergunakan pupuk dolomit. Oke, baiklah para pemirsa yang budiman, kita lanjutkan kembali pengamatan kita terhadap pertumbuhan kebun kelapa sawit kami ini. Bisa kita tengok bersama di sini para pemirsa yang budiman, ini daun-daun menghijau, menguning seperti ini. Ini adalah gejala defisiensi unsur hara magnesium, di mana daun-daun dulunya atau tadinya ini menghijau, kemudian secara berangsur-angsur dia berubah menguning dan akhirnya mengering. Ini disebabkan oleh pH tanah yang rendah atau tingkat kesuburan tanah barangkali di sekitar piringan tanaman kelapa sawit ini pH-nya di bawah angka 5, sehingga ini akan menyebabkan gejala defisiensi unsur magnesium. Namun pada bulan yang lalu kita sudah aplikasikan pupuk dolomit, dan mudah-mudahan ke depan ini akan memberikan perubahan yang nyata, perubahan yang maksimal, sehingga daun-daun ini akan menghijau kembali. Baiklah para pemirsa yang budiman, ini adalah bak penampung air yang sengaja kita bikin untuk menampung air hujan, yang kita pergunakan untuk proses penyemprotan, baik penyemprotan untuk membunuh rumput ataupun untuk pemupukan. Baiklah para pemirsa yang budiman, bisa kita lihat bersama di sini. Ini adalah salah satu pohon kelapa sawit yang sudah mengeluarkan buah. Di sini bisa kita tengok bersama. Ini pelepah-pelepah ini sudah mulai membuka. Pelepah-pelepah ini sudah mulai membuka, sehingga ini
akan menguntungkan, sehingga buah yang keluar ini akan membesar. Cuman sayang ini bisa kita lihat bersama di sini, ini buah-buah yang muda ini banyak yang kosong. Artinya buah ini tidak padat. Ini disebabkan karena waktu muda dulu ini diberondolin oleh monyet. Oke.